Saya belum pernah menemukan ada sudah bayar uang 2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya. Mencari duitnya dari mana ya? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan baku. Saya lihat sebagian cuma mengadopsi tanpa penyesuaian dokumen-dokumen acuan di atasnya, seperti KPD nasional segala macam, pokoknya Astra-Cita segala macam ini tidak hanya narasinya aja diadopsi, tapi pengembangannya nggak ada. Kedua, tentang isu strategi saat ini, kita tahu begitu presiden wakil presiden terpilih ditetapkan, ini kan ada namanya gerakan efisiensi, niatnya barangkali bagus, tapi tidak bagus buat daerah. Karena tadi Bapak juga menyampaikan ini menyebabkan kita memang harus bekerja lagi. Karena memang konstelasi hubungan pusat dan daerah itu memang selama ini tidak pernah menguntungkan daerah. Mungkin Bapak tahu tuh. Yang pertama, evaluasi program tahun lalu itu biasanya harus terukur pada setiap OPD. Salah satu umpamanya isu yang paling sentral sekarang ini, baik pusat maupun daerah. Pertama, isu tentang kemiskinan. Nah, angka kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2023-2024 itu sudah signifikan dan perbaikannya. Sehingga nanti mana lagi yang harus kita lakukan. Nah, salah satu sumber PAD yang sekarang saya kira belum terjangkau oleh Riau adalah 4 juta hektar lahan sawit dari 16 juta hektar yang ada di Indonesia adanya di Provinsi Riau. Jadi 1/4 dari produksi sawit Indonesia sebagai penghasil SPU terbesar dunia ada di bagaimana nama forumnya ini adalah forum konsultasi publik. Kami berharap masukan dari Bapak Ibu stakeholder pembangunan Provinsi Riau dengan berbagai permasalahan yang dicermati sesuai dengan apa yang ada yang diampu oleh masing-masing stakeholder. Kami berharap ada masukan kepada kami pemerintah Provinsi Riau untuk nanti bisa didengar langsung oleh Pak Gubernur, dicari permasalahannya, kalau bisa dijawab langsung nanti atau nanti akan menjadi arahan teknis ke kami di pemerintah Provinsi Riau. Pertama kami ingin kritis tentang proses ranah ini, karena ketika ada yang bahwa sebagai pemenang ini ini menjadi menegasi tentang 2025 yang sudah ditetapkan dengan isi Bapak sebagai kepala daerah. Namun hari ini kami melihat sampai dengan hari ini terakhir kita dengan TAPD pada 24 Desember menyerahkan dokumen program strategis Bapak dan Pak Esbarianto beserta program 100 hari ke TAPD di kantor gubernur. Tapi kemarin sore kami baru terima draft ranwalnya, dana awal yang akan dibukukan menjadi RPJMD nantinya. Itu sepintas dalam waktu yang singkat itu belum terakomodir seluruhnya. Dan kedua, ketika kami berkesempatan untuk melihat isinya dan kemudian prosesnya, ini saya nggak tahu apakah memang secara intensif kawan-kawan di Bapeda yang menyusun ini berkonsultasi dengan Pak Gubernur, karena beliau begitu dilantik tanggal 20, retreat sampai 28, kemudian sekarang baru tanggal 12. Berapa kali konsultasi dengan membawakan draft ranwal ini ke gubernur dan wakil gubernur, kemudian ke OPD, karena nanti pada akhirnya eksekutor dari rancangan awal dan RPJMD ini adalah OPD Pak, karena dia sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang ada di Provinsi Riau. Ini belum lihat. Kemudian untuk kabupaten kota, saya sepintas belum lihat juga, karena hari ini terutama tentang RT RW-nya Pak. RT RW kita hari ini saya nggak tahu tadi apakah sudah perubahan undang perdanya sudah. Terakhir beberapa bulan yang lalu kebetulan saya ikut juga ikut sebagai konsultasi untuk revisi beberapa tata ruang, Kampar, mungkin Indragiri Hulu, Dumai dan seterusnya. Terutama menyangkut tentang kawasan lingkungan hidup strategis KLHS-nya. Apakah
sudah terakomodir belum di sini. Kemudian barangkali saran aja nih Pak Gubernur, mungkin proses-proses yang tercecer ini, seperti dengan UPD berapa kali, saya tahu saya sekali cuman ini, dengan Bapak dengan UPD segala macam, ini masih perlu direnda kembali, sehingga nanti dokumen ini memang betul-betul valid, strong, kuat untuk diikuti selama 5 tahun ke depan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali setelah proses isinya, ini belum terakomodir sebelumnya, belum tergambar di ranwalnya, kami lihat sama sekali, belum tergambar. Kemudian data-data dukung di 2020 di ranwalnya itu baru sampai 2023. Saya nggak tahu ini kenapa, mungkin datanya masih kurang, tapi perlu dilengkapi kembali. Saya kira sementara itu, mungkin nanti kawan-kawan bisa nambahkan. Ini secara tertulis saya sudah sampaikan nih Pak Purnama, mungkin nanti saya bisa sampaikan, dan kami minta terutama program strategis yang Bapak susun, kemudian janji-janji kampanye Bapak itu bisa terakomodir dengan baik di ranwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Husti, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mengikuti rapat-rapat seperti ini hampir setiap tahun. Tapi yang saya lihat ada beberapa hal yang mesti ada perbaikan. Yang pertama, evaluasi program tahun lalu itu biasanya harus terukur pada setiap OPD. Salah satu umpamanya isu yang paling sentral sekarang ini, baik pusat maupun daerah. Pertama, isu tentang kemiskinan. Nah, angka kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2023-2024 itu sudah signifikan perbaikannya. Sehingga nanti mana lagi yang harus kita lakukan pada tahun 2026. Begitu juga pada isu-isu pendidikan, tentang isu kebodohan. Karena apabila setiap tahun itu umpamanya berapa banyak anak-anak kita yang tidak sekolah pada tahun 2025 atau 2024, tahun 2020 berapa taskan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Sekolah-sekolah yang tidak layak umpamanya berapa. Saya selalu turun Pak Gub ke daerah-daerah itu, masih banyak yang perlu memperhatikan, baik dari segi fisik bangunan sekolah maupun fasilitas-fasilitas. Umpamanya ada sekolah yang belum punya WC, belum punya musola. Padahal anak didik kita ingin kita didik menjadi seorang muslim dalam kerangka budaya Melayu kita. Nah, antaranya itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mendukung ke arah itu. Maka ke depan 2026 kita mungkin harus punya data seberapa banyak SD-SD kita yang perlu diperbaiki, perlu dibangun, sekaligus juga dengan fasilitas-fasilitas agamanya. Ada lagi isu-isu tentang kesehatan, itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Masih banyak saya lihat di daerah-daerah itu yang tidak bisa berobat, jaraknya jauh, jalannya tidak memadai. Kadang-kadang untuk dibawa ke rumah sakit, di pertengahan jalan dia sudah mampus. Saya rasa mungkin daerah-daerah yang jauh dari jangkauan puskesmas atau lembaga-lembaga kesehatan lainnya, maka 2026 ini harus kita menjadi prioritas sehingga nanti dapatlah terbantu masyarakat kita dalam fasilitas kesehatan. Yang keempat, saya melihat ada isu-isu infrastruktur dan lingkungan. Hampir di mana-mana saya melihat itu infrastruktur kita ini kalau kita katakan jelek mungkin malu juga kita. Tapi kalau tidak kita sebut, memang kenyataannya begitu. Mohon maaf, di kota saja, sebagai pusat kota provinsi, itu masih memperhatinkan. Saya tinggal di pusat kota, di Jalan Jasa, di belakang SMA Tribakti. Itu kalau ada orang masuk ke sana, itu memalukan juga tuh Pak Gubernur. Jalannya berlubang-lubang, apa segala macam. Grenasinya yang tidak keruan ini. Jadi kalau ini yang tidak ada perbaikan, tidak ada rancangan, ya, karena di sini juga kota ada hadir, saya lihat itu, bukti ini menjadi perhatian. Karena ini isu-isu yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk sektor agama. Di sektor ini menjadi penting menurut saya, dalam rangka untuk mewujudkan generasi muda, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berkarakter.
Oleh karena itu salah satu jalan yang tak bisa ditawar-tawar itu, bagaimana anak-anak ini bisa kembali ke basicnya. Back to basic itu ke masjid dan musola. Saya dapat angka di Provinsi Riau ini ada 12.826 masjid dan musola. Kalau 12.826 masjid ini bisa berfungsi dalam rangka mendidik akhlak anak, maka saya rasa apa yang menjadi kekhawatiran kita sekarang, dekadensi moral yang hidup di era Society 5.0 ini, itu mungkin bisa kita akan atasi. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia ada 2 program yang strategis yang kita tawarkan. Pertama, bagaimana sumber daya pengelola masjid itu bisa kita adakan latihan atau kita bentuk sehingga masjid itu bisa dikelola dengan baik. Maka kami menawarkan kemarin yang sudah berjalan adalah pendidikan imam berbasis masjid. Karena di wilayah itu masih banyak tuh Pak Gub yang jamaahnya pulang karena tidak ada imam. Jadi kalau imam masjidnya tidak ada, tentu program masjid tidak jalan. Nah, yang kedua, lembaga-lembaga yang berperan di tengah-tengah masyarakat adalah lembaga para ulama atau majelis ulama. Oleh karena itu, saya juga menawarkan pada tahun 2025 ini terus kita intensifkan pendidikan kader ulama sampai ke desa-desa. Maka program yang kita tajak adalah pendidikan ulama berbasis desa. Nah, mudah-mudahan inilah nanti yang akan berkolaborasi ya di bawah naungan pemerintah Provinsi Riau dan ormas-ormas yang ada di Provinsi Riau dalam rangka untuk menunjang pembangunan sumber daya Indonesia yang berkualitas, berkarakter dan berakhlak. Terima kasih, mungkin itu saran dan masukan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang kami ingin usulkan, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa sekarang ini terjadi defisit sampai 3 triliun. Nah, untuk itu memang perlu digali PAD. Ya, ini yang harus kita perjuangkan. Nah, salah satu sumber PAD yang sekarang saya kira belum terjangkau oleh Riau adalah 4 juta hektar lahan sawit dari 16 juta hektar yang ada di Indonesia adanya di Provinsi Riau. Jadi 1/4 dari produksi sawit Indonesia sebagai penghasil SPU terbesar dunia ada di Riau. Jadi karena itu harus ada perubahan undang-undang, Pak. Karena dianggap sawit itu adalah sumber daya buatan yang diatur CPO-nya. Makanya itu pajaknya di pusat, di daerah. Padahal CPO itu berasalnya dari pohon sawit. Itu yang harus kita perhitungkan. Jadi ada itu dari sawit itu ada, Pak. Tapi ubah. Dan ini adalah kita minta kepada anggota-anggota legislatif kita yang ada di pusat memperjuangkan. Kita adakan DPR pusat ada Pak ya, berapa orang? 10 orang. Kemudian DPD juga ada 4 orang. Nah, ini harus membantu kita, Pak. Bagaimana memperjuangkan agar perkebunan satu sumber daya alam yang harus diperjuangkan oleh daerah. Jadi kalau kembalikan ke daerah, insya Allah Bapak tidak perlu risau detik. 5 triliun akan dapat kita raih dari pendapatan sawit, karena 1/4 sawit Indonesia berada di Provinsi Riau. Cuma memang dalam hal tahun kemarin kita sudah mendapat informasi bahwa lebih dari 40% kebun sawit kita adalah kebun rakyat, dan itu produktivitasnya menurun. Kenapa? Karena kemampuan rakyat untuk memproduksi sawit itu terbatas. Jadi karena itu kita perlu ibu kota dan teknologi di bidang persawitan. Nah, kami Institut Teknologi Perkebunan Belawan siap membantu Bapak mendukung bagaimana supaya produktivitas sawit di Riau ini dapat kita tingkatkan kembali. Kemudian yang kedua, tadi Bapak telah sampaikan visi-visinya dan saya kira itu sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita melihat pada hari ini Riau mengalami banjir. Banjir itu kenapa? Karena tidak mampu tanah menyerap hujan disebabkan karena pohon-pohon tidak berkurang. Karena itu saya usulkan kepada Bapak 5 tahun ke depan 10 juta pohon sawit harus ditanam di Provinsi Riau, dibagi kepada masing-masing daerah kabupaten. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah selain dari masalah bencana pada waktu musim banjir, mata musim hujan kita kebanjiran, musim panas kita kekeringan dan bahkan kebakaran, ini sebabkan karena daya dukung lahan kita sudah mulai terbatas
disebabkan tidak adanya pohon-pohon yang bisa kita hasilkan itu. Kita punya perusahaan besar di Riau, Pak, dalam bidang ini, yaitu RAPP dan Indakiat yang memproduksi benih, bibit, tanaman. Nah, kalau kita bekerja sama dengan mereka, 10 juta pohon 5 tahun ke depan saya kira tidak terlalu sulit. Jadi karena itu ini perlu menjadi program inti dalam rangka untuk mitigasi ini. Apalagi kita sekarang sudah kekurangan oksigen ya. Nah, tanpa pohon, oksigen tidak akan bisa dihasilkan. Jadi karena itu mari kita kembali ke dasar basic, di mana pohon kita harus kita kembangkan. Satu orang paling tidak menanam 10 pohon. Jadi kalau kita punya 10 juta orang, ya berapa juta? Jadi satu orang aja satu pohon dan luar biasa. Jadi ini harapan saya mudah-mudahan 5 tahun ke depan ada program konkret yang masuk dalam RPJP 2025-2029, di mana 10 juta pohon harus ditanam di Provinsi Riau. Banyak lahan marginal yang ada di Riau. Nah itu bisa kita kombinasikan, Pak, dengan sapi. Kenapa? Karena sapi itu punya kotoran yang bisa menyuburkan lahan. Jadi bisa meningkatkan struktur tanah. Jadi karena itu sapi juga harusnya kita hasilkan di Riau. Paling tidak 1 juta ekor sapi per tahun dihasilkan oleh Provinsi Riau. Kenapa? Karena di sini makanan sapi itu banyak. Di antaranya adalah kebun sawit tadi. Sawit dengan sapi bisa dikombinasikan, menghasilkan sapi-sapi unggul, insya Allah ke depan. Jadi kalau mampu kita memproduksi sapi 1 juta ekor, insya Allah kita dapat kotornya sebagai pupuk, dan kita juga dapat dagingnya, yang kita akan sembelih setiap tahun pada hari raya Kurban. Itu yang kedua, Pak. Ini banyak juga nih saran. Jadi mohon maaf ya. Yang ketiga, ya kita tahu sudah terjadi dekadensi, terlalu banyak kepalsuan terjadi di Indonesia. Ya. Sekarang minyak sudah palsu, uang sudah palsu, nah banyak sekali yang palsu-palsu. Itu sebabnya kenapa? Karena dekadensi moral, akhlakul karimah kita sudah berkurang. Jadi saya setuju dengan Bapak tadi, kita harus kembalikan ke basic dasar kita. Nabi itu mengatakan, ya pernah dia meramalkan bahwa peradaban Islam itu insya Allah di akhir zaman akan terbit di timur, dan itu adalah di Indonesia, dan Indonesia itu adalah Riau. Mari kita tepuk tangan kepada Riau, insya Allah. Nah untuk itu kita harus kembalikan ke basicnya. Harus kita amalkan Al-Quran secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, Pak. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Araf, andaikan suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya aku berikan keberkahan di langit dan bumi. Tapi kalau dia mengingkari, maka azab aku amat pedih. Itu surah Al-Araf ayat 96. Jadi karena itu, mari kita kembalikan ke basic dasar kita sebagai orang Melayu yang identik dengan Islam. Islam identik dengan Melayu. Karena itu mari kita kembangkan kebudayaan Islam itu di Provinsi Riau ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai center pusatnya, pusat peradaban. Jadi karena itu, apa yang dibangun oleh Pak Sani Jalsid berapa puluh tahun yang lalu, Pak, menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera lahir batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020. Itu visinya Pak Sani Jalsid pada tahun 2020 yang dicanangkan ya Pak ya. Nah itu kalau kita kembangkan, insya Allah India akan maju, Pak. Jadi apa yang dalam visi kita tadi memang betul itu. Tahun 2045, kalau kita ingin maju, maka basicnya adalah Al-Quran. Dan ekonominya adalah ekonomi rakyat, yang juga dikembangkan oleh Pak Sani Jalsid beberapa puluh tahun lalu, Pak ya. Jadi saya sangat setuju dengan Pak. Pembangunan haruslah berkelanjutan. Tidak boleh berubah pemimpin, berubah pula kebijakan. Nah, kayak itu deh, bukan tak selesai, Pak. Visi 2020 itu tak selesai kalau setiap pemimpin berubah. Nah, itu. Tidak menjadikan basic dasar dari pembangunannya. Jadi karena itu saya berharap, dan saya dengar tadi dalam visi Bapak, betul-betul itu. Ya, berkelanjutan itu betul-betul jadi dasar utama. Nah ini dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama saya tadi lupa Bang, tim transisi. Terima kasih atas masukannya. Ada Pak Yapis, Pak Ramli, Pak Arwin, ada Pak Irwan Nasir, ada Pak siapa lagi? Tim transisi. Ada Pak Heri. Ya. Terima kasih atas masukannya. Memang betul kata Abang ini karena waktunya mepet, ranualnya memang tidak semaksimal apa yang disampaikan oleh Pak Yapis. Ini catatan kepada Pak Bapeda dan OPD tentang ini belum tergambar secara menyeluruh. Kita akui nanti ada perbaikan menurut saya. Sudah itu soal
RT RW memang RT RW ini menjadi, kemarin saya sudah ketemu sama Menteri ATR, sudah ketemu sama Menteri Kehutanan, belum duduknya antara Menteri ATR dan Kehutanan, sehingga ini belum. Jadi kemarin kata Pak Menteri ke saya dikembalikan dulu, disusun ulang lagi, ditata lagi sehingga bisa disinkronkan antara Kehutanan dan ATR. Memang ekosektoral bukan hanya di kita di OPD tetapi juga di kementerian terjadi seperti itu. Nah, saya sudah menjembatani kemarin, padahal pengambil kebijakan mereka. Kita ini mengusulkan RT RW. Soal rapat-rapat dengan OPD memang terbatas ini Bang, saya akui, tapi tak tahu ini Pak Purnama apa sebelumnya sudah melakukan rapat-rapat dengan OPD. Saya rasa ini diperbaiki, betul kata Pak Yapis itu. Jadi yang ada lagi sudah itu. Nah, memang saya lihat sebagian narasi itu kita akui, tapi nanti diperbaiki betul mendalam Pak. Apa yang dimasukkan dari tim transisi itulah sebenarnya sesungguhnya visi-visi yang kita rumuskan kemarin. Terima kasih Pak Yapis atas atas masukannya. Sudah itu Pak Prof. Ilya Susti, evaluasi program tahun lalu, betul menurut saya perlu ada evaluasi karena memang saya lihat mengapa hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Jadi belum pernah, Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan baku. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali nih, pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh. Setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini Pak, 11 hari ini. Tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahan saya ini kuat sajalah menghadapinya, ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita. Jadi DPRD saya kasih tahu informasinya bahwa saya menolkan biaya semuanya, tetapi itu pun tidak menutup. Ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Sudah itu soal isu tentang kemiskinan. Ya nanti saya akan susun. Berapa sih kemiskinan sebenarnya hari ini real, itu datanya ada di BPS. Program harus bisa menunjang untuk menurunkan angka kemiskinan. Harus bisa menjawab tentang angkatan kerja, kebodohan, dan putus sekolah. Mengapa saya kemarin itu melihat harus ada pendidikan tidak berbiaya tinggi. Sekarang walaupun pendidikannya sudah LKS sudah tidak bayar, sudah tak ada pungutan yang lain, tetapi prakteknya masih ada yang dilakukan. Itu saya ingin konsentrasi soal pendidikan, betul kata Pak Prof. Mengapa hari ini putus sekolah tinggi? Karena rumah sekolah masih jauh dengan tempat penduduk. Sudah itu masih ada beli pakaian, maka itu saya ingin pakaian juga gratis ke depan dalam rangka menekan angka putus sekolah dan orang tidak bersekolah. Itu betul apa yang kata. Sudah itu kesehatan. Alhamdulillah Provinsi Riau menanggung biaya kesehatan sudah cukup baik untuk di BPJS ya namanya UHC. Provinsi Riau itu 55%, kabupaten 45%. Jadi insya Allah kesehatan tinggal jangkauannya saja. Ya puskesmas yang masih terjangkau ada postu. Saya menganggarkan juga di dalam bantuan dana desa untuk membiayai ini.
Saya bukan mengkritik siapapun, tetapi saya ingin memang ke depan harus ada tata kelola yang baik. Saya tidak mau lagi membahas anggaran itu dalam gelap-gelap. Hanya 2 orang, 3 orang aja membahas jadi APBD, enggak mau saya. Saya mau transparan, rakyat tahu semua, DPRD tahu, masyarakat bisa kritik. Jadi sehingga ke depan itu transparansi penting. Karena menurut saya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terlalu kecil karena apa? Karena tidak ada transparan, trust tidak terbangun Bapak Ibu. Trust tidak terbangun, rasa kepercayaan tidak terbangun. Karena apa? Karena transparansi tidak dilakukan. Transparansi hanya sebuah slogan yang tidak pernah terwujudkan. Nah, ke depan saya maunya ada transparansi. Pak Purnama, setiap menyusun anggaran nanti dibuka semua. Aspirasi DPRD dibukanya semua. Supaya kita transparan, supaya rakyat tahu. Oh, ini yang dikerjakan DPRD, yang dikerjakan pemerintah. Supaya ada perbaikan di ke depan hari ini, tidak ada lagi yang macam-macam. Sudah itu saya terima kasih juga sama Pak Teguh Dahril. Betul, sawit ini menjadi lokomotif ekonomi kita. Itu isu. Tetapi soal ketaatan peraturan yang tidak. Masih ada perusahaan yang izinnya, HGU-nya, izinnya itu 7.000 yang ditanam 10.000. 3.000-nya kemana? Kan itu tidak masuk dalam skema PBB, tidak masuk dalam skema dana bagi hasil. Betul, itu potensi. Rakyat juga sama. Rakyat juga tidak ada tanahnya pakai sertifikat SKGR. Tidak bayar PBB, tidak bayar ini, tidak bayar itu. Jadi kebocoran anggaran kita sebenarnya potensi besar, tapi kebocorannya. Tim yang ingin mengerjakan ini perlu kita perkuat. Ke depan menurut saya ini memang masukan-masukan seperti ini. Saya juga mohon masukan juga siapa yang lebih bagus nanti ke depannya. Saya mohon bantuan ini. Karena tegakan sawit kita ini 4 juta, tapi hasilnya tidak mencerminkan. Karena umpama dana bagi hasil sawit harus ada sertifikat RSPO, ISPO. Itu komponennya. Sementara kita yang bersertifikat seperti itu kan kecil sekali. Hanya 1,2 juta dari tegakan 4 juta. Berarti ada losses sekitar 2,8 juta. Jadi begitu menurut saya betul apa yang disampaikan. Ini memang catatan-catatan. Itulah yang saya diskusikan sepanjang hari bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Yang selanjutnya untuk tegakan sawit. Memang ini isu lingkungan. Kalau mengapa banjir segala macam hari ini ya memang pohon tidak air terus lalu, tidak ada singgah. Istilahnya begitu hujan ya tentu di muara menjadi kebanjiran. Kemarin saya sudah panggil PLN dan kawan BBS, PLN saya panggil kemarin bagaimana kalau PLTA Kota Panjang itu dibicarakan lagi, jangan sempat dibuka masyarakat terus kebanjiran. Saya minta itu kemarin. Sudah itu soal peternakan betul Pak. Saya ke depan merubah pola. Kalau dulu kita menganggarkan sapi, bantuan sapi 60 miliar, 30 miliar, tapi kita tak pernah swasembada daging. Karena apa? Karena sapi dikasih, kadang-kadang masyarakat pengetahuannya tidak bagus, kena penyakit mati. Ya, maka itu saya pingin pemerintah ada uang ke depan, bantu masyarakat 60 miliar sapi umpamanya, saya taruh di Bank Riau. Nanti saya sudah panggil Bank Riau supaya buat skemanya, nanti Bank Riau yang memberikan pelatihan dengan skema perbankan, nanti 0% bunganya, mereka hanya mengansur pokoknya saja. Jadi sehingga barang ini terkontrol, masyarakat merasa juga memiliki, tidak hanya cuma-cuma, sehingga ada rasa tanggung jawabnya para penerima bantuan. Ya betul, memang salah satu visi kami itu menciptakan agamis ya, maka itu saya ingin ada gerakan seperti gaji guru-guru ngaji ya. Insya Allah dalam skema dana bantuan desa dan bantuan yang lain kita alokasikan itu. Terima kasih masukannya semuanya. Saya rasa ini penting Pak Purnama, dicatat semua ini, ada OPD semua ini. Ya kalau mau bekerja dengan baik, insya Allah saya pertahankan. Tapi kalau tidak mau, ya mohon maaf, saya tegas-tegas saja. Saya tegas-tegas saja. Saya sudah tidak pandang 01, 02, 03 tidak ada. Yang penting mau kerja, ayo ikut. Ya begitu saya tegas saja Pak. Pemimpin butuh ketegasan, bukan manis-manis di bibir. Itu yang saya ingatkan. Saya tidak mau manis-manis di bibir. Siapapun orangnya yang mau kerja memperbaiki Riau bersama saya. Kalau tidak sudah minggir aja. Ya terima kasih.